seorang protes kita sikit. Hai, jumpa lagi di sini dengan channelku Ita Rahman. Oh ya, kali ini aku akan pergi ke Gare de Lyon. Gare de Lyon merupakan satu dari 6 stasiun kereta api besar di Paris. Kebanyakan rute menuju ke selatan Prancis. Aku di sini ingin melihat stasiun ini karena banyak sekali aku dengar stasiun ini merupakan stasiun yang unik di dunia. Stasiun ini dibangun untuk Exposition Universelle tahun 1900 pada tingkat ganda. Stasiun ini menjadi contoh arsitektur klasik pada masanya, seperti menara jam besar di sebuah ujung stasiun, mirip sekali menara jam di House of Parliament, rumah bagi Big Ben. Stasiun ini memiliki restoran Le Tremblay yang mana menyediakan minuman dan makanan bagi pelancong dan tamu lainnya sejak tahun 1901 dengan latar belakang yang khas. Sangat-sangat bagus restoran ini. Train Grande Vitesse, disingkat TGV, adalah kereta kecepatan tinggi yang berasal dari Prancis. Kereta ini menghubungkan kota-kota utama di Prancis, terutama Paris, dan juga negara-negara tetangga seperti Belgia, Jerman, dan Swiss. TGV atau kereta berbasis TGV juga beroperasi di Belanda, Korea Selatan, Spanyol, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Kereta berkecepatan tinggi ini telah beroperasi di Prancis sejak tahun 1981. Permukiman penting bagi lebih dari 2 milenium, Paris hari ini menjadi salah satu pusat bisnis dan budaya terdepan di dunia. Dan campuran politik, pendidikan, hiburan, media, fashion, sains, dan seni semuanya membantu statusnya sebagai salah satu kota global terbesar di dunia. Ceritaku selanjutnya adalah Place de Bastille. Tugu Bastille merupakan batu nisan tertinggi di Paris. Kira-kira 1 kilometer ke arah sana. Ayo, ikuti aku. Stasiun Gare du Nord. Satu stasiun kereta api lain Gare du Nord. Nord nama Gare du Nord. Utara. Ya. Going ke utara stasiun. Seorang protes kita sikit. Dari kejauhan kita lihat Tugu Bastille. Place de la Bastille yaitu sebuah tempat yang terkait erat dengan sejarah Paris. Saat ini merupakan persimpangan jalan yang penting sepanjang tahun oleh gang-gang kecilnya yang dipenuhi oleh bar dan opera modern. Di pusat keramaian permanen ini ada sebuah tugu yang tidak banyak diketahui orang. Dideteksikan untuk mengenal evolusi Prancis. Tugu Bastille ini ketinggiannya 52 meter dan berdiri antara tahun 1835 sampai 1840. Tugu ini juga untuk menghormati kaum revolusioner yang meninggal selama 3 tahun. Juga disebut Revolusi Juli. 4 tahun setelah peristiwa Revolusi Prancis, yaitu Raja Louis ke-14 dan istrinya Putri Marie Antonie dijatuhi hukuman mati atas beberapa tuduhan yang ditujukan kepada keduanya. Keduanya dianggap sebagai penyebab revolusi Prancis. Raja dan Ratu Prancis terakhir tersebut meninggal secara tragis karena dipenggal dengan menggunakan pisau guillotine.
Selanjutnya aku akan menuju ke tugu yang terkenal nomor 2 di Paris setelah Tugu Bastille, yaitu Tugu Mesir yang terletak di Place de la Concorde, adalah alun-alun yang terbesar di kota Paris. Nah, dari kejauhan kita lihat Tugu Mesir yang terletak di alun-alun. Sebetulnya alun-alun ini mempunyai cerita kelam yang sangat pedih di zaman dahulu. Alun-alun ini, kota cantik ini, yang menjadi tempat eksekusi bagi lebih dari 1.300 orang, termaksud Louis ke-14 dan Marie Antoinette yang dipenggal lehernya dengan guillotine pisau. Di tempat ini beberapa tahun setelah Revolusi Prancis pada tahun 1795. Alun-alun ini berganti nama seperti yang kita kenal saat ini untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam. Alun-alun Place de Concorde, yaitu terdapat air mancur dekoratif yang memukau dan tugu Mesir raksasa di bagian tengahnya, yang membuat alun-alun ini menjadi ruang publik yang menarik serta tempat favorit untuk berfoto. Amatilah tugu Mesir setinggi 23 meter di tengah alun-alun. Hieroglif menghiasi strukturnya yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Hieroglif ini menggambarkan kejadian dari masa pemerintahan Ramses II dan Ramses III. Tengoklah ke atas untuk melihat piramid emas di puncaknya. Ornamen emas ini ditambahkan pada tahun 1998 untuk menggantikan hiasan emas asli yang diyakini telah dicuri pada masa lampau. Tugu Mesir atau Obelisk de Luxor adalah hadiah yang diberikan oleh penguasa Mesir untuk Raja Prancis di pertengahan abad ke-19. Mereka sangat berteman akrab. Kembaran dari tugu ini juga masih ada, tepatnya di depan kuil Luxor, Mesir. Tugu ini akhirnya ditetapkan sebagai monumen bersejarah. Tulisan di tugu ini adalah tulisan kuno Mesir dan berat sekitar 230 ton. Bayangkan, tingginya 23 meter dengan 230 ton dibawa memakai kapal langsung dari Mesir ke Paris. Sesuatu yang mustahil dipikirkan, tapi benar-benar ada. Itulah tekad dari Kaisar Napoleon.